Nah, bagaimana ya proses makanan dicerna oleh tubuh? Nah, makanan akan masuk ke dalam mulut dan dikunyah 25-30 kali. Setelah itu ditelan melalui kerongkongan, jangan terbalik ya. Kalau yang di depan itu tenggorokan untuk kita bernapas. Nah, setelah itu masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung akan dicerna selama 3-4 jam biasanya. Setelah itu masuk ke dalam usus halus. Di usus halus ini akan diserap nutrisinya dan dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Nah, ini merupakan kapiler-kapiler yang ada di usus halus. Setelah itu masuk ke usus besar dan jadi feses. Nah, dari video tadi ada beberapa organ-organ yang berperan dalam proses pencernaan. Ada apa aja? Ada mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, lambung, hati, kantung empedu, prankeas, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sebelum kita bahas satu persatu, perlu kalian ketahui bahwa secara umum proses pencernaan manusia terdiri dari dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik di mana merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan yang bertujuan untuk mengubah makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan pada proses pencernaan kimiawi melibatkan peran enzim yang bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang mudah diserap oleh tubuh. Lalu, bagaimana ya peran organ-organ di dalam proses pencernaan, serta bagaimana peran enzim? Yang pertama ada mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah ya. Selain itu, di mulut ada juga lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Yang kedua ada faring dan esofagus. Faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Nah, makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Apa sih gerakan peristaltik? Yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya, di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi pepton, asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lambung berfungsi untuk mencerna protein, menyimpan makanan selama 2-5 jam, dan mematikan mikroorganisme berbahaya. Setelah melalui pencernaan di dalam lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus. Sebelum kita membahas ke usus halus, kita akan membahas prankeas, hati, dan empedu terlebih dahulu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut akan ditampung di dalam kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus ya, sedangkan hati yang akan menghasilkan empedu. Nah, kalau prankeas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, prankeas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Selanjutnya, usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, usus halus bisa dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari prankeas. Lalu,
lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Amilase akan memecah amilum jadi maltosa. Maltosanya lalu dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Lipase memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Ini dilakukan dengan bantuan empedu ya, yang akan mengemulsikan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Sementara itu, tripsin akan memecah pepton jadi asam amino. Nah, glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino tadi merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap oleh tubuh. Penyerapannya terjadi di bagian usus halus berikutnya, yaitu jejunum dan ileum. Berarti jejunum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Makanya, strukturnya dipenuhi villi atau jonjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Nah, selanjutnya usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa diserap dan dicerna oleh tubuh akan diteruskan ke usus besar. Karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan, dan rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Selain itu, ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak, jadi ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan yang biasanya kita sebut dengan penyakit usus buntu. Yang terakhir ada anus, yang berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses.